organisasi apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu. Sekarang polisi ada bidang korupsi, nggak bakal mampu. Nggak bakal mampu. Korupsi itu bukan cuma persoalan audit. Audit itu kerjanya cuma ngeluruskan, dan ini sesuai dengan aturan. Korupsinya bukan di sono. Korupsi di sini nih. Korupsinya itu adanya di under table money. Ada di side streaming. Ada di kickback tuh kalau istilah main bola tuh. Ada side streaming, ada tendangan pisang. Tidak akan pernah berhasil. KPK sekarang pimpinan baru nggak bakal berhasil. Tidak bakal berhasil. Ini mantan ketua KPK yang ngomong. Saya bertanggung jawab. KPK yang sekarang pun yang baru dipilih kemarin, Dewas, tidak akan pernah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kita terperanjat dan sangat terkejut ketika mendengarkan ucapan dari mantan ketua KPK barusan ini. Ini adalah Bapak Taufikur Rahman Ruki, ketua KPK pertama di awal KPK ini berdiri. Dia mengatakan tidak akan bisa korupsi ini diberantas oleh organisasi apapun, termasuk oleh komisioner KPK dan Dewas KPK yang baru saja dibentuk. Apa ini persoalan sahabat BN? Tentu saja menakutkan bagi kita kalau begini. Apalah artinya uang negara dikumpulkan dari hasil pajak rakyat yang ada di dalam APBN itu, kalau uang itu hanya akan dikorupsi, kalau hanya uang itu akan bagaikan hujan jatuh ke pasir. Kita tahu ketika KPK dipimpin oleh Pak Taufik Ruki ini, banyak sekali kejutan-kejutan waktu itu. Banyak pejabat-pejabat penting, para menteri, gubernur yang ditangkapnya kala itu. Dan sampai sekarang harus kita akui, KPK yang benar-benar bersih, KPK yang benar-benar menegakkan hukum untuk pemberantasan korupsi yang paling maksimal adalah KPK ketika dipimpin oleh Pak Taufik Ruki ini. Bayangkan kala itu, pergi komisioner KPK ini ke daerah-daerah, jangankan dia mau menerima penyediaan hotel dari Pemda, meminum air yang dihidangkan ketika berlangsung pertemuan dengan aparat pemerintah di daerah, tidak mau dia minum. Apalagi kalau akan menerima uang dari menteri, seperti yang diduga terjadi di saat ketua KPK dipimpin oleh Firly Bahuri. Tentu kita tidak lupa sampai sekarang dengan kasus mantan ketua KPK Firly Bahuri yang sampai sekarang kasusnya masih terkesan menggantung sebagai seorang tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Air saja tidak diminumnya yang dihidangkan oleh pegawai pemerintah daerah. Tidak juga KPK berhasil memberantas korupsi. Apalagi ketua KPK sendiri yang menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap menteri. Apa sebenarnya yang terjadi di Republik ini, sahabat BN, sehingga tidak bisa korupsi diberantas di negeri ini? Apakah karena korupsi ini sudah demikian membudaya di negara kita? Ataukah karena korupsi ini sudah teramat mendarah daging di kalangan birokrasi kita, di kalangan pemerintahan kita? Atau bagaimana?
Sekarang coba kita lanjutkan menyaksikan penyampaian Pak Taufikur Rahman Ruki ini. 6 bulan kami mulai menata kerja di nol. Paksa kerja dan mencoba menangkap, mencoba melakukan action. Gubernur, seingat saya 2. Menteri, jenderal pensiun tentunya, jenderal pensiun. Dilanjutkan oleh Saudara Antasari. Lanjut, Gubernur Bank Indonesia, Menteri ini, kelepek. Antasarinya kelepek. Oleh sebab lain. Tunjuk pengabdian sebagai PLT-nya. Ganti Abraham Samad. Wah, luar biasa. Melambung tinggi, kelepek. Pra-peradilan kalah. Persidangan bebas. Ganti Agus Raharjo. Aman. Aman, ombaknya nggak kenceng. Anginnya tenang. Ganti Firly. Mabok. Apa? Saya mikir, iki piye ya? Loh ini kok begini nih, gini nih, gimana ini? Sampai saya pada kesimpulan. Siapapun juga ketua KPK-nya, siapapun juga jaksa agungnya, siapapun juga Kapolri-nya, pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Indikator pertama adalah indeks persepsi korupsi, CPI, Corruption Perception Index, turun. Emangnya Corruption Perception Index itu apa? Corruption Perception Index adalah diukur oleh Transparansi Internasional apabila pelayanan publik, ya, pelayanan publik lancar, tidak ada masalah suap menyuap, tidak terhambat oleh birokrasi yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, maka CPI-nya akan naik. Lah emangnya pelayanan publik tugasnya KPK? Emangnya pelayanan paspor tugasnya KPK? Emangnya pelayanan pemberian sertifikasi tanah tugasnya KPK? Memangnya izin SIM tugasnya KPK? Memangnya izin bangunan tugasnya KPK? Ayo, memangnya kir mobil tugasnya KPK? Itu semua pelayanan publik, bikin KTP, bikin paspor. Saya aja ketua KPK, bikin SIM, bukan bikin SIM, bikin paspor, kena pungli. Swear. Sahabat BN, dari apa yang disampaikan terakhir ini oleh Pak Taufikur Rahman Ruki, maka pahamlah kita jadinya bahwa dilema persoalan korupsi di negara ini sudah benar-benar bagaikan kusut sarang tempua. Kenapa kita katakan demikian? Korupsi ini tampaknya sudah seperti berurat berakar pada seluruh jajaran kehidupan berbangsa dan bernegara kita di negeri ini. Berkaitan dengan indeks persepsi korupsi yang disampaikan oleh Pak Taufik barusan, itu penilaiannya bukan berapa orang yang bisa ditangkap oleh KPK, tapi penilaiannya apakah bersih dari pungli, apakah bersih dari korupsi, pelayanan pemerintah terhadap rakyat yang dilayaninya. Ini yang jadi persoalan di negara kita ini dari dulu sampai sekarang. Bayangkan, ketua KPK sendiri, Pak Taufik sendiri, dipungli ketika dia mengurus paspor. Bayangkan, apalagi seperti kita-kita ini. Dan itu dipantau
selalu oleh tim yang memberikan penilaian indeks persepsi korupsi kepada negara kita. Sebab yang melakukan penilaian ini bukan tim dari negara Indonesia, tapi tim internasional. Kalau demikian, di mana kuncinya, sahabat BN? Kuncinya berhasil atau tidaknya pemberantasan korupsi di negara ini, suka tidak suka kita, mau tidak mau kita, terletak pada pemimpin tertinggi di negeri ini, terletak pada Presiden Kepala Negara Republik Indonesia. Di sini terletaknya. Karena itu dapat kita lihat bagaimana turun naiknya kesuksesan KPK dari satu pemimpin kepada pemimpin yang lain, dari satu pemimpin kepada pemimpin yang lain. Mulai dari kepimpinan Pak Taufik ini. Kita tahu waktu kepimpinan Pak Taufik ini di saat KPK baru berdiri. KPK di dalam memberantas korupsi tidak ada direcoki oleh Presiden Kepala Negara. Dia mendapat kebebasan untuk melakukan pemberantasan korupsi, untuk menangkapi siapapun juga, termasuk para menterinya Presiden, termasuk orang-orang dekatnya Presiden. Tidak peduli waktu itu Presiden, asalkan yang penting KPK bisa menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Berlanjut kepada kepimpinan KPK di saat Antasari memimpin KPK. Berlanjut lagi kepada Abraham Samad. Waduh, kita kasihan dengan Abraham Samad waktu itu ketika dia menjabat sebagai ketua KPK. Selanjutnya sampai kepada Firly Bahuri. Disinilah kelihatannya puncak dari persoalan yang terjadi di KPK. Di saat Firly Bahuri inilah publik melihat ada kesan KPK ini seperti dikendalikan oleh penguasa. Muncullah waktu Firly Bahuri ini menjadi ketua KPK ucapan-ucapan dari publik yang membuat kita miris. KPK disebutlah oleh publik sebagai alat penguasa untuk merangkul teman dan memukul lawan. Jelek dan sangat jelek sekali KPK di mata publik di saat KPK dipimpin oleh Firly Bahuri. Dan di saat ini pula lah revisi terhadap undang-undang KPK terjadi yang dianggap oleh rakyat, oleh tokoh-tokoh anti korupsi. Revisi undang-undang KPK ini tak lain tujuannya adalah untuk melemahkan KPK, untuk mematahkan taring KPK di dalam memberantas korupsi. Sampai-sampai di saat inilah terjadinya pegawai KPK menjadi ASN berada pada salah satu kementerian, yakni Kementerian Aparatur Negara. Dan di saat ini pula lah dikeluarkannya sejumlah orang-orang yang dianggap sangat punya komitmen di dalam memberantas korupsi dari KPK. Seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan. Sekarang kita buktikan juga, sahabat BN. Dulu kenapa kasus larinya, hilangnya, buronnya Harun Masiku tidak menjadi persoalan waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu partai tempat bernaungnya Harun Masiku, yakni PDIP, berada pada rumpun kekuasaan. Sekarang heboh KPK berupaya mencari Harun Masiku. Kenapa? Karena
partai yang dulu berada pada rumpun kekuasaan, partai yang tempat bernaungnya Harun Masiku itu, kini partai itu berada di luar kekuasaan. Sehingga sekarang KPK sudah berani mengejar Harun Masiku, walaupun belum dapat juga. Kalau begini artinya tentu pemberantasan korupsi itu masih tebang pilih. Yang diberantas melakukan korupsi hanya orang-orang pejabat-pejabat yang tidak berada di dalam kekuasaan. Bagaimana dengan pejabat-pejabat yang berada dalam kekuasaan? Tentu saja sama dengan KPK mengejar ke mata saja. Sedangkan seperti kita katakan tadi, peluang terjadinya korupsi itu yang paling besar berada di lingkungan kekuasaan, berada di kalangan birokrasi, berada di kementerian, berada di pemerintah daerah, dan lain jenisnya. Jadi kuat sekali alasan Pak Taufikur Rahman Ruki mengatakan bahwa kalau begini juga coraknya cara pemberantasan korupsi, maka organisasi apapun yang akan dibentuk, termasuk KPK sekalipun, tidak akan mampu memberantas korupsi, tidak akan mampu. Dengan demikian, rakyat tentu berharap agar Presiden Prabowo sekarang ini benar-benar punya komitmen yang betul-betul kuat di dalam pemberantasan korupsi. Kuat atau lemahnya komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi tentu nanti akan dapat dilihat dari implementasi ucapan-ucapannya tentang pemberantasan korupsi terhadap yang berjalan di lapangan. Contoh, kalau memang Presiden Prabowo punya komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi dalam jangka yang tidak terlalu lama, kita akan melihat lahirnya undang-undang perampasan aset. Sebab ini kunci dari pemberantasan korupsi. Pelaku korupsi atau para koruptor akan jera melakukan korupsi kalau dia dimiskinkan semiskin-miskinnya, dan koruptornya akan dapat dimiskinkan semiskin-miskinnya hanya dengan undang-undang perampasan aset. Hanya dengan itu. Dan undang-undang itu sekarang belum lagi ada. Kabarnya untuk tahun depan ini masuk prolegnas saja tidak rancangan undang-undang itu. Tentang adanya ide dari Presiden Prabowo untuk meminta kepada koruptor agar mengembalikan uang korupsinya kepada negara seperti yang disampaikannya dalam pertemuannya dengan mahasiswa Indonesia di Mesir beberapa hari lalu. Kita dengar menurut para pakar dan tokoh-tokoh anti korupsi, tentu perlu ada landasan hukumnya. Dan landasan hukum yang paling tepat tampaknya adalah undang-undang perampasan aset. Selanjutnya, kalau Presiden Prabowo benar-benar punya komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, undang-undang KPK sekarang haruslah mendapatkan revisi. Setidaknya kembali kepada undang-undang KPK yang lama. Sebab undang-undang KPK yang sekarang ini, yang hasil revisi ini adalah undang-undang yang memberikan pelemahan terhadap KPK. Mari kita saksikan, kita pantau, kita amati
langkah Presiden Prabowo ke depan di dalam pemberantasan korupsi ini, sahabat BN. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.